Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Wa bi dzikrihi wa dzikri habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa asyrafil bariyat wa ala alihi wa sahbihi fil hayati wa ba'dal mamat. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, iman, Islam, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan imannya kepada kita semua sampai Allah tutup umur kita dalam keadaan ibadah husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan membahas sedikit ringkasan daripada apa yang ditulis di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, kitab Darul Kutub Islamiyah, halaman 68, tentang fil adzkar wa da'awat, tentang zikir dan doa. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Allah memberikan tawaran, ud'uni, berdoalah kalian wahai umatku, dan Allah menjanjikan astajib lakum, aku akan ijabai doa kalian. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita perlu garis bawah ya. Doa senjata bagi orang yang mukmin, bukan yang muslim. Karena yang muslim, yang Islam belum tentu mukmin, belum tentu beriman. Tapi yang mukmin, yang beriman, bisa dipastikan dia pasti Islam. Karena mukmin itu kepercayaan, Islam itu zahir, mukmin itu kepercayaan. Banyak orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi tidak mengerjakan kewajiban sholat. Banyak orang menyatakan dirinya Islam, tapi bermaksiat, sehingga kelak Allah akan siksa, ada di neraka. Banyak. Tapi orang yang mukmin, orang yang beriman, dia yakin Allah menciptakan surga, sehingga dia berlomba-lomba memaksimalkan dirinya untuk beribadah kepada Allah agar menggapai surga Allah. Orang yang beriman, orang yang mukmin, yakin bahwa Allah menciptakan neraka, sehingga dia benar-benar takut untuk bermaksiat yang kelak dapat menjerumuskannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjatanya orang beriman. Hadirin, kita ini selama kita hidup di dunia tidak bakal lepas sama yang namanya masalah. Tidak bakal lepas sama yang namanya musibah. Tidak bakal pernah lepas sama yang namanya ujian dari Allah. Jadi jangan mencari istirahat di dunia. Jangan mencari ketenangan. Tenangnya orang Islam, orang yang beriman itu, istirahatnya kita itu nanti di surga kumpul sama Nabi Muhammad. Selama kita di dunia, kita pasti bakal diberikan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi memberikan cara. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Maksudnya, tuntaskan semua problem, tuntaskan semua masalah yang Allah berikan kepada kita dengan berdoa. Allah yang memberikan masalah, Allah juga yang memberikan solusinya. Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang memberikan jawabannya. Oleh karena itu senantiasa berdoa kepada Allah. Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Di antara kita ini, ada yang diuji oleh Allah mungkin dari rezekinya. Rezekinya seret. Padahal enak dia. Anaknya taat, Masya Allah. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi rezekinya seret. Hidupnya nyicil aja. Kulkas nyicil, Mac nyicil, sepeda motor nyicil semua. Tapi alhamdulillah, anak, istri semuanya soleh-soleh. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Kadang memang berarti nih orang diuji dari rezekinya. Ada orang yang alhamdulillah Allah berikan keluasan dalam rezeki. Masya Allah, kalau sudah rezekinya jangan ditanya. Rumah mewah, mobil banyak. Tapi anaknya yang kadang durhaka, anaknya yang tidak patuh, anaknya yang tidak taat. Ini banyak. Itu ujian dari Allah.
Sulit, Beb, untuk diajak ibadah. Sulit diajak ajar majelis. Sulit untuk dinasehati atau diarahkan kepada hal-hal yang positif. Itu ujian dari Allah. Kadang ada anak bagus, rezekinya lancar, istrinya ahli ngomel. Lalu ini ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menuntaskan segala ujian yang diberikan oleh Allah itu senjatanya dengan berdoa. Bahkan tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Mungkin di antara kita, ada yang sekian puluh tahun Allah takdir kita hidupnya seret. Allah takdir kita hidupnya sengsara. Mungkin kita jarang mengutuk pintu Allah. Kita jarang berdoa. La yaruddul qadha illa doa. Padahal kalau kita sering berdoa kepada Allah nih, ya Allah, luaskan rezekiku. Ya Allah, beri rezeki yang halal thayyibah. Ya Allah, berkahi rezekiku, lancarkan rezekiku. Apa kata Nabi Muhammad? Mungkin takdir yang dahulu sederhana, bahkan mungkin takdir yang dahulu miskin dirubah takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nih kena penyakit, sulit untuk disembuhkan. Tapi selain tugasnya berobat dan dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah penyakit jenis apapun yang datangnya dari Allah akan dihilangkan dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Pernah dikisahkan ada satu hikayat di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ini ada seorang perempuan yang dia ini sangat menginginkan seorang anak. Akhirnya karena menikah sama suami ini dia tidak dapat anak. Cerai, kawin lagi. Cari duda yang sudah punya anak. Ternyata tetap ini perempuan tidak punya anak. Dia berusaha semaksimal mungkin agar mempunyai keturunan, tapi tidak punya keturunan. Akhirnya dia memberanikan diri silaturahmi ke rumah Nabi Musa. Bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, jika memang engkau suatu saat bercakap-cakap lagi dengan Allah, tolong saya titip tanyakan kepada Allah Rabbul Alamin, apakah saya ketika hidup ditakdir mempunyai anak. Maka Nabi Musa pun mengiyakan daripada permintaan seorang perempuan tersebut. Oke, siap. Singkat cerita, ketika Nabi Musa berbincang-bincang langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin tanpa melalui proses malaikat Jibril, perbincangan yang begitu panjang dan luar biasa, di pertengahan perbincangan ini Nabi Musa ingat terhadap pesan perempuan tadi. Ya Rabb, ada salah satu umatku, ada seorang perempuan yang bertanya kepadaku untuk disampaikan kepadamu ya Allah. Apakah nih perempuan ditakdir, engkau takdirkan memiliki seorang anak? Apa kata Allah? Musa, sampaikan kepada perempuan tersebut bahwa dia sudah aku tetapkan dan aku takdirkan tidak bakal mempunyai anak di dunia. Apa yang disampaikan oleh Allah, disampaikanlah kepada ini perempuan. Maaf ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjawab bahwa engkau ditakdirkan tidak bakal punya keturunan di dunia. Tapi apa yang dilaksanakan ibu ini? Apakah dia berputus asa? Tidak. Dia tetap berjuang, memaksimalkan doanya kepada Allah. Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap saat dia memperkuat doanya dan yakin bahwa doanya pasti didengar. Rabbul Alamin, bagaimana tidak? Iblis laknatullah, musuh Allah, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir untuk disiksa di neraka. Apa permintaan iblis? Ya Rabb, anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau memang engkau kepingin nyiksa aku, jangan siksa sekarang. Tunggu sampai hari kiamat, tunggu sampai hari kebangkitan. Iblis dilaknat oleh Allah, minta diijabah oleh Allah. Oke. Fa innaka minal mundzirin. Kamu aku ijabahi doanya. Kamu akan aku tangguhkan siksa sampai hari kebangkitan. Nih iblis berdoa, doanya untuk maksiat, untuk mengganggu kita nih agar menemani mereka di neraka. Dikabulkan oleh Allah, apalagi orang-orang beriman. Akhirnya ibu ini senantiasa setiap malam berdoa. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, ibu ini datang ke rumah Nabi Musa sambil menggendong anak. Dengan wajah gembira berseri-seri, nih ibu tadi datang ke rumah Nabi Musa menggendong anak. Nabi Musa pun kaget, loh ibu, ini anak siapa? Ibu tadi pun menjawab, ya Nabi, ini anak-anakku. Loh, lantas bagaimana bisa Allah merubah takdirnya?
Allah Subhanahu wa taala sudah menjawab langsung pertanyaanmu bahwa engkau ditakdir mandul, tidak bakal punya anak. Kenapa bisa engkau mempunyai anak? Ya Nabi, mulai engkau memberikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa aku tidak bakal mempunyai keturunan, aku senantiasa meminta bersungguh-sungguh dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar doaku dikabulkan dan aku mempunyai keturunan di alam dunia. Dan Allah pun Sang Arhamur Rahimin yang maha mengkabulkan doa dan maha rahmat atas orang-orang yang senantiasa meminta. Akhirnya Allah rubah takdir tersebut, aku ditakdir dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi bukti ya bahwa setiap doa orang yang beriman pasti didengar oleh Allah. Hanya saja mungkin Allah mengkabulkan dengan beberapa cara. Kadang-kalanya Allah memberikan secara langsung apa yang kita minta. Kadang-kalanya ditangguhkan untuk waktu yang tepat. Kadang-kalanya apa yang kita minta diganti oleh Allah menjadi yang lebih baik. Dan kadang-kalanya doa kita disimpan untuk kelak Allah akan berikan dan gantikan nanti ada di akhirat. Sehingga dikisahkan orang yang di akhirat kelak bakal berkata, seandainya doa kami tidak diijabah oleh Allah di dunia, kemudian diganti dengan seistimewa ini, kami berharap doa yang kita panjatkan di dunia tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti kita harus yakini sebagai orang yang beriman bahwa segala bentuk doa kita insya Allah pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita orang-orang yang gemar mengetuk pintu Allah, gemar memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah. Amin amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.